Nah, kembali di Sapa Indonesia Pagi di segmen Sehat di Tengah Pandemi. Setiap hari Senin kita selalu membahas seputar vaksinasi COVID-19. Pertanyaan bisa Anda kirimkan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv atau melalui telepon interaktif saat ini di nomor telepon 021 5366 0500. Hari ini kita bersama Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI, ada Profesor Hindra Irawan Satari atau Prof. Hingki. Selamat pagi, Prof. Pagi, Timothy. Terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami, kembali lagi bertugas. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin setelah lebaran. Sama. Prof, saya langsung saja ke pertanyaan yang dikirimkan melalui Instagram. Ini dari @indraoi77. Pagi dok, saya mau nanya, saya sehabis booster di area suntikan itu pegel rasanya. Rasanya ingin memijit. Nah, bolehkah saya pijit? Kalau saya pijit, apa ada efek sampingnya? Silakan Prof. Baik, jadi terima kasih atas pertanyaannya Pak Indra. Terima kasih telah ikut bergabung, mendapatkan kekebalan. Perlu diketahui kita setelah divaksinasi dapat terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi berupa reaksi lokal di tempat suntikan, reaksi umum atau reaksi berat. Dapat mengalami gejala lokal. Ada nyeri di tempat suntikan, kemudian dengan maksud untuk mengurangi rasa tidak nyaman, ingin dipijat. Silakan aja. Kalau misalnya pijat itu menimbulkan rasa nyaman, mengurangi rasa nyeri, ya, membuat jadi lebih tenang, tidak jadi masalah. Tidak akan memperberat sakitnya, tidak akan mengurangi daya lindungnya. Tidak ada efek jangka panjang. Kalau mau mengusap dia oleh orang tersayang silahkan. Kalau mau mijit sendiri itu membuat rasa nyaman nggak jadi masalah. Tetapi kalau terus dipijit malah jadi lebih nyeri, atau dipijit kemudian terjadi pembengkakan, itu kayaknya bukan dari vaksin gitu. Segera berobat ke dokter, ya. Jadi prinsipnya silakan dipijit. Lihat apa yang terjadi. Makin berkurang itu artinya kejadian ikutan pasca imunisasi akibat reaksi vaksin di daerah lokal. Tapi kalau menjadi lebih berat, menjadi bengkak atau sesuatu hal yang tidak diharapkan terjadi, nah itu pasti bukan gara-gara vaksin. Segera berobat ke dokter untuk dicari penyebabnya, untuk segera diobati dan mudah-mudahan cepat sembuh. Oke, dan pegal-pegal itu kalau tidak salah memang bukan karena vaksinnya itu sendiri ya Prof, tapi lebih kepada proses penyuntikannya itu yang sering membuat pegal, betul tidak Prof? Jadi waktu dimasukkan benda, karena dalam hal ini antigen, zat yang akan merangsang pembentukan antibodi, maka tubuh mengadakan reaksi. Nah itulah yang terasa itu, ya, tahan atau pegal, biasanya hilang tuh 1-2 hari. Nah, mau dipijit-pijit, mau nggak dipijit-pijit juga hilang sendiri sih. Tapi kalau dipijit bikin lebih nyaman, silahkan. Oke, reaksi yang cukup normal sebenarnya dan biasanya hilang dalam 1-2 hari ya. Oke, baik Prof. Saya lanjutkan lagi ke penanya berikutnya. Ini dari @aminatza. Pagi dok, saya mau tanya, apakah seseorang dengan diagnosa sindrom nefrotik boleh mengikuti vaksin booster? Dulu vaksin 1 dan 2 saya menggunakan Sinovac dan divaksin sebelum didiagnosa nefrotik. Kondisi saya sekarang sudah tidak edema dan penggunaan metilprednisolon juga sudah turun menjadi 8 mg. Mohon jawabannya dok, silakan. Ya. Terima kasih ini Aminah atas pertanyaannya. Baik sekali pertanyaannya. Jadi sebelum terdiagnosis, Aminah sudah divaksin dasar secara lengkap. Ya. Kemudian terjadi suatu penyakit. Ini sebetulnya penyakitnya golongannya autoimun. Ya. Karena itu merupakan reaksi tubuh yang tidak normal terhadap organ tubuh itu sendiri. Dalam hal ini karena nefrotik sindrom yang mengalami kelainan adalah ginjal. Jadi ginjal tidak dikenal oleh mekanisme pertahanan tubuh, malah dihancurkan oleh mekanisme pertahanan tubuh karena imunnya bereaksi abnormal. Untuk itu, reaksi pertahanan tubuh yang harusnya melindungi malah merusak, sehingga perlu diupayakan tindakan pencegahan, mengurangi daya rusak itu. Dikasih obat
obatnya tadi, metilprednisolon. Dengan demikian, sistem kekebalan yang harusnya melindungi, tapi dalam hal ini bereaksi tidak sesuai aturan, dia merusak, ditekan. Jadi kerusakan berhenti. Kerusakan berhenti, ya fungsi ginjalnya barangkali normal. Misalnya katanya edema menghilang, jadi bengkaknya menghilang. Ya mungkin pemeriksaan urinnya juga normal. Namun tadi obat metilprednisolon itu obat anti peradangan. Artinya menekan sistem kekebalan. Karena sistem kekebalan Aminah dalam keadaan tidak normal. Nah kalau kita mau di booster, kita sebetulnya juga akan merangsang kekebalan yang dimiliki oleh Aminah. Nah, kalau kekebalan itu masih dipengaruhi oleh obat metilprednisolon, maka kekebalan tidak akan optimal didapat. Oleh karena itu, pastikan dulu kalau metilprednisolon itu telah dihentikan. Kalau masih minum metilprednisolon, artinya sistem kekebalan kita, sistem kekebalan Aminah belum stabil, belum normal dalam tanda petik kan. Jadi meskipun nanti misalnya Aminah sudah berhenti minum metilprednisolon, itu sistem kekebalannya belum pulih dalam tanda petik. Masih tertekan dia. Karena mungkin atau saya duga metilprednisolon Aminah diminum dalam jangka waktu panjang. Obat itu kalau diminum dalam jangka waktu panjang akan mempunyai efek jangka panjang terhadap tubuh. Dalam hal ini, dalam kasus Aminah, efek jangka panjang terhadap sistem kekebalan. Padahal pada booster kita mau ngerangsang sistem kekebalan, dia biar bereaksi dengan cepat dan mempunyai daya lindung jangka panjang. Nah ini harus dipastikan dulu. Ya, jadi harus sudah berhenti minum metilprednisolon. Dan efek metilprednisolon selama ini masih ada dampaknya nggak terhadap sistem kekebalan, itu harus dicek dalam pemeriksaan laboratorium. Kalau sudah normal, sudah dalam keadaan seperti sedia kala, silakan di booster. Jadi ikuti petunjuk dokter yang memberikan metilprednisolon itu, yakinkan sistem kekebalan sudah normal, silakan di booster. Jadi memang harus diselesaikan dulu ya untuk pengobatannya, dan sebelum vaksin pun harus sudah ada konsultasi dengan dokter dulu untuk mendapatkan kejelasan dari dokter apakah sudah saatnya untuk mendapatkan vaksin booster, begitu ya Prof ya? Baik, kita ada penelpon nih Prof yang sudah tersambung bersama kami. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Ibu Dede. Halo Ibu Dede ya? Iya betul. Pagi Bu Dede, silakan Bu Dede di Bogor, Jawa Barat, silakan Bu. Halo, selamat pagi. Pagi. Saya kan umur saya udah 70 tahun. Saya punya penyakit darah tinggi, penyakit jantung, dan penyakit vertigo. Tapi selama ini saya berobat terus ke dokter. Nah saya selama ini belum divaksin sekalipun. Jadi karena takutnya banyak yang bilang nggak bisa kalau penyakitnya begitu, darah tinggi katanya gitu. Jadi sampai saat ini saya belum divaksin. Nah, bagaimana tuh dengan keadaan sakit saya, penyakit saya begitu? Apakah saya bisa divaksin atau tidak, gitu aja dok. Baik. Terima kasih Bu Dede. Silakan Pak Miki. Ya Bu Dede, terima kasih atas teleponnya, menanyakan kesehatannya. Kalau saya boleh tahu, Ibu Dede selama ini meskipun menderita hipertensi, tapi minum obat secara teratur dan tensi darahnya dalam keadaan normal. Betul, jadi saya selalu minum obat darah tingginya itu Valsartan ya, yang 160 mili. Tapi dokter mengatakan ibu bisa 80 mili, tapi saya ketakutan aja jadi tetap minum itu. Jadi hanya jantung juga saya udah nggak bengkak lagi kelihatannya, ada kaki juga udah nggak pernah bengkak. Tapi obatnya apa sih ya, Purasamid cantik. Purasamid. Terus jantung ibu sakitnya apa dan obatnya apa dan keadaan jantung ibu gimana? Saya sebetulnya nggak dikasih obat jantung ya, hanya itu aja sama obat bisoprolol itu aja. Jadi tidak ada diberi obat jantung, itu aja. Alhamdulillah. Untuk menekan darah tinggi, bisoprolol sama satu lagi itu Purasamid. Tapi Purasamid udah tidak saya minum karena
sudah tidak bengkak lagi kaki. Mungkin itu dari amlodipin ya, saya kan kayaknya nggak cocok gitu. Betul. Kemudian vertigo Ibu apa masih minum obat dan masih ada keluhan? Enggak, saya dikasih lagi satu lagi, maaf lupa itu Clopidogrel. Ya, Clopidogrel ya. Iya betul, itu lagi itu saja dikasih dari dokter itu. Jadi darah tingginya normal, tapi vertigonya jarang kambuh, cuman sekali-kali aja kalau vertigo itu. Atau apa juga iya. Kalau nggak sering gitu, sekali-kali gitu. Oke. Ya. Kalau kesan saya sih, Ibu sekarang dalam keadaan terkendali, Bu. Oh gitu ya. Iya, artinya tekanan darah normal. Jadi saya bisa divaksin ya, Dok? Bisa, silakan Bu. Bismillah. Gitu ya, iya. Dapat perlindungan, Bu. Segera pergi ke pasien kes. Atau kalau mau Ibu lebih paling aman, Ibu ke pasien kes yang ada dokternya. Jangan di mall gitu divaksin ya. Jangan di sekolah gitu ya. Jangan di Polres gitu. Tapi di rumah sakit atau di puskesmas lah, Bu. Yang ada dokternya. Jadi Ibu bisa memberikan keterangan, dokternya bisa meriksa, memastikan Ibu dalam keadaan stabil, meyakinkan bahwa Ibu minum obat secara teratur dan kontrol secara teratur kepada dokter. Ibu tidak ada kontraindikasi, Bu. Silakan. Boleh hari ini juga kalau ada undangan. Oke. Terima kasih dokter. Terima kasih. Jadi saya bisa ya. Jadi kadang-kadang saya mah bukan nggak mau divaksin. Saya kan takut ya Bu ya. Semua di rumah sudah divaksin, tinggal saya sendiri gitu dok. Silakan. Yang penting stabil ya Prof ya. Kondisinya stabil semua ya, darah tingginya juga. Iya. Oke. Ya, terima Baik, kasih Bu Dede. dokter. Sama-sama, terima kasih Bu Dede. Terima kasih juga sudah menghubungi kami. Semoga sehat terus Ibu Dede dan segera bisa mendapatkan vaksin. Baik, Prof Vicky, itu tadi pertanyaan terakhir kita. Terima kasih banyak Prof sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan baik melalui Instagram maupun penelpon tadi. Sehat terus Prof dalam bertugas. Amin. Dan pamit. Terima kasih Prof Vicky.